tadi kan? Iya, ada Shalom kan? Youters, welcome to Kita terlalu sehati ya untuk bikin iya. support Yoda. Shalom Youters, welcome to Youth GBI Medan Plaza. Dredredredredeng. Iya. Iya ya, Oke, biar Kak enggak Keis. ini. Kak Keis, siapa Terlalu tuh? rindu aku sama Kak Keija nih kayaknya. Kak Kesti, apa kabarnya Kak? Luar biasa. Kalau Cindy? Puji Tuhan luar biasa. Wow, ada puji Tuhan yang aku tidak ada tadi ya. Oke, puji Gak Tuhan luar apa-apa. biasa, kita dalam keadaan sehat ya. Yes, Dalam betul keadaan sukacita karena apa? Kita mau ibadah. Benar sekali Kak Kate. Kate. Oke, jadi kita mau ngapain nih? Kita mau sapa-sapa teman Sapa-sapa yang ada di dulu sini. ya. Bener. Ayo kita sapa mulai dari sebelah semuanya. Sebelah semuanya. Iya. Tapi sebelum itu kita undang teman-teman untuk bangkit berdiri dulu dong. Ayo Yuk. biar bersemangat. Kayaknya dilihat-lihat ada 5.000 jiwa ya. Amin. Terima kasih Amin. Semua ruangan ini penuh untuk anak-anak muda. Amin. Tuhan. Amin. Oke, jadi kita tadi katanya mau kasih semangat sama teman-teman. Iya dong, kita Iya, harus mau kasih semangat. bangkitkan semangat teman-teman yang ada di sini ya. Yes. Jadi kita tanya kabar dulu deh. Oh, katanya kabar Ya, dulu. Oke. tanya kabar dulu ya. Teman-teman semua di sini gimana kabarnya? Sehat? Oh, Gini. puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau begitu ya teman-teman. Yaudah, kita mau bakar semangat teman-teman di sini Yeay. dengan cara pakai korek enggak lah ya. Enggak. Terbakar nanti di Enggak, sini ya. terbakar Nggak nanti bisa ya. kita ganti nanti. Ya udah oke. Jadi kita ada yang namanya apa tuh Kak? Kakak sebut tadi apa? Yel-yel ya. Yel ya. Oke. Gimana Kak? Boleh disampaikan? Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang Yesus, teman-teman jawab yang pertama itu penolongku. Yes. Terus nanti kita bilang lagi Yesus, Ya. teman-teman boleh jawab penyelamatku yang kedua. Ya. Dan kita bilang yang terakhir Yesus, teman-teman bisa bilang sumber sukacitaku. Yang mengerti angkat tangannya teman-teman. Ah, masih 2 orang. Yang ngerti bilang yes. Oke, Yes. kita anggap teman-teman semuanya udah ngerti ya. Bener sekali Kak Oke. Kay. Apa tadi yang pertama teman-teman? Penolongku. Penolongku, oke. Yang kedua? Penyelamatku. Penyelamatku. Yang ketiga? Yeay, Hafal sumber ternyata sukacitaku. teman-teman semua Iya, di sini. Berarti pandai-pandai. masih fokus ya? Fokus banget. Iyalah. Iya dong. Oke. Mulai ya. Mulai. 1, 2, 3. Yesus. Masih lemas. Sekali lagi ya. Yesus. Yesus. Kok cuma si Agus? Jangan lagi tuh Ayo yuk lebih kurang semangat, kurang semangat. Kurang semangat, tapi tadi udah kita sepakat harus semangat kan. Iya. Apalagi kita bilangnya Yesus penolongku, berarti harus benar-benar Yesus penolongku. Kayak Iya, harus ada semangat. tekanan di situ ya. Yes, betul sekali. Oke, gimana kalau Cindy nih? Iya, Coba oke, ya, kok, coba ya, Cindy. ya. Oke teman-teman, balik ke rules-nya ya. Yesus. Wow, Yesus. Yesus. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus kita. Benar sekali. Yeay. Jadi Oke. kita bukan cuma itu aja. Oh, jadi apa lagi nih? Kita ada ice breaking juga. Oh gitu ya kan. Ha-ha. Oke, gimana Kak? Icebreaker-nya? Gimana? Jangan nanya-nanya terus. Oke. Jadi kan kita tema hari ini tuh kan Iya. adalah new creation kan Kak? Ya. Jadi itu artinya apa Kak bahasa Indonesianya? Hidup baru. Oh, hidup baru. Iya. Nah, kita mau speaking tentang hidup baru. Biasanya kan hidup baru tuh kayak kemarin kan pasca Ya. ada istilah telur gitu ya Kak. Telur. Ya. Hidup baru tuh bisa dengan telur, maksudnya ada hidup Oh, baru, ada telur iya, gitu. iya. Jadi kita mau speaking tentang tangkap telur. Yang pertama ada 2 ya ice breaking bukan kita. tangkap telur, tangkap jari. Jangan dong, kita nggak ada Telur sediain di sini. properti di sini Iya, ya, oke, nggak ada oke. sediain telur ya. Ada. Oke, jadi teman-teman boleh dong merapat, boleh ya? Iya, sebentar. Sebentar aja. 3 menit aja. Yang kursi yang di sebelah sini, bagian yang di sebelah sini juga boleh. Ke tengah. Karena ini memang ada connection ya. Iya, Games ini kita ada connection teman-teman. Jadi Iya. kalau jauh-jauhan nggak ada teman samping kanan dan kirinya, gamesnya nggak bisa dimulai. betul sekali. Boleh ya teman-teman Oke. ya. Anak Tuhan harus mau disuruh. Ayo.
Jangan males-males. Yes. Padahal cuman gerak aja kan. Iya, bener sekali. Masih muda-muda lagi. Pasti Belum rematik kan? Enggak, semua sehat. Semua sehat dong Pastinya. Tuhan. Yes, puji Tuhan. Yeay, kayaknya sudah terkumpul ya Cindy Oke, ya. udah Kak. Udah ya? Udah Oke, udah bisa ya. Udah bisa. Oke. Selamat bergabung juga untuk teman-teman kita yang baru datang juga ya. Oke, Yes. lanjut. Oke, jadi teman-teman gamesnya ya seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu itu tangkap Yes. jari. Jadi silakan teman yang di sebelah kanan itu tangannya terbuka dan teman yang sebelah kiri menaruh jarinya di atas tangannya. Gini. Yes. Oke. Oke, sudah semuanya. Nah, kami akan menceritakan suatu cerita dan di saat kami menyebutkan telur, teman-teman tangkap telurnya, tangkap jarinya, tangkap jarinya, telurnya. ya tangkap jarinya, oke? Jangan tangkap, gak ada properti soalnya Iya, ya. nggak ada ya, udah. Nanti kakak-kakak Aser boleh mungkin Gini ya lihat teman-teman. Oke. Udah semua udah, kayak udah gini. Oke. Oke, kita mulai ceritanya ya. Nanti kakak Aser kalau misalnya ada yang ketangkep, boleh info dulu aja. Oke, kita mulai ceritanya kak ya. Oke. Yang pertama, simak baik-baik ya teman-teman. Tadi clue-nya apa? Ya, telur. Oke. Oke. Pada suatu hari, Katie melihat sebuah taman. Ya, dan Cindy pun berada di taman itu. Ya. Mereka berdua melihat telur. Ada yang ketangkep. Wah, dapat telur banyak nih, telur pasca. Oh, ada ya, ada satu di satu. Gak apa-apa, lanjut dulu. Telurnya ternyata Cindy. Oh, aku ya. Tadi kan melihat telur, oke? Telur. Oh, dapat lagi. Yang mereka lihat sepertinya telur ayam. Oh, dapat lagi. Oke, konsentrasi Dapat lagi ya. Konsentrasi ya. Oke, lagi Kak. Telur Dapat terus nih. yang Keren. Lagi. telur yang ternyata ada beberapa. Dan akhirnya mereka mengambil telur itu. Oh, dapat terus kakak itu loh. Kita yang kegeliannya di sini. Keren. Dan yang Oke, terakhir yang terakhir itu sesuai dengan tema kita, hidup baru. Oke, cerita kedua ya teman-teman. Konsentrasi lebih lagi Yo. karena ini hidup dan baru teman-teman ya. Yes. Hidup dan baru cluenya. Lahir dan baru. Oh, lahir dan baru. Oke. Dan Lahir. baru. Oke, lanjut Oke. Kak. Manusia baru Dapat ya? Enggak dapat. enggak ada. Oke. Manusia baru adalah manusia yang lahir secara rohani. Kita yang sudah ditebus darah Yesus pasti diberi hati yang baru. Oh, akhirnya lolos juga Bang itu. Oh, berarti Oke. kamu lihat-lihat abang itu ya? Bukan. Dari tadi ya? Udah lanjut Kak. Hati yang baru adalah pemberian yang terindah dari Tuhan. Yes, bersyukurlah memiliki hati yang baru. Oh, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Teman-teman boleh kembali ke tempat duduknya Yes. masing-masing lagi. Puji Tuhan, seru sekali ya. Seru banget dong pastinya. Yes. Oke Kak, kita kan udah mau mulai ibadah kita. Ada beberapa pengumuman yang mau kita sampaikan. Yang pertama adalah teman-teman dihimbau untuk semua alat komunikasinya boleh disilentkan supaya kita dapat beribadah dengan tanpa gangguan dan bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan yang kedua Kak, Bagi teman-teman yang rindu juga untuk memberikan persembahan, boleh sama-sama berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai ya teman-teman. Ada barcode juga. yes ada Oh, di ya. barcode di layar. Oke, ada barcode di layar juga. Yes. Dan di atas meja yang tersedia di samping kanan dan kiri teman-teman boleh lihat nanti ya teman-teman setelah ibadah ini selesai.
Oke, sekian dari kita. Ya. Kita mau beribadah Ya. dan semangat untuk teman-teman semua. Oke, Saya Cindy. Saya Katie. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Kita akan memulai ibadah kita dengan hati yang bersuka. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh kuat sampai saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang baik yang selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis yang selalu membimbing hidup kami di masa muda kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami naikkan doa-doa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Damailah bangsa kami ya Tuhan. Damailah bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah sukacita mengalir atas bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera mengalir atas bangsa kami ya Bapa. Jauhlah perpecahan daripada bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa kami semakin hari semakin mengalami Engkau ya Bapa. Bangsa kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Bangsa kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, berkati masa tuanya Tuhan. Terima kasih telah memilih hamba-Mu sampai saat ini Tuhan. Terus Tuhan jagai, biarlah malaikat-malaikat surgawi mengalir Tuhan Yesus untuk seluruh penjaga-penjaga yang ada di negara kami ini Tuhan. Tutup bungkus negara kami ini ya Bapa. Biarlah malaikat surgawi-Mu Tuhan yang terus melindungi bangsa kami, yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Lawatlah kami ya Roh Kudus, lawatlah kami ya Tuhan. Kami tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami tak akan bisa Tuhan hidup tanpa Engkau ya Bapa. Sekalipun Tuhan banyak Tuhan kesalahan kami Bapa, tapi kami tahu Tuhan pengampunan yang berasal daripada Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Kami tak akan takut lagi Tuhan dari masa muda kami ini Tuhan. Kami tak akan ragu lagi Tuhan. Biarlah Tuhan segala kekhawatiran, segala cemas Tuhan itu lenyap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan takut lagi masa depan kami Tuhan. Sebab ada Allah yang besar, Allah yang hidup yang selalu menuntun hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus lawatan Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Akan banyak anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Dari timur, tenggara, barat Tuhan. Dari seluruh penjuru bumi Tuhan. Akan datang ke tempat ini anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menuai jiwa-jiwa dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tema kami pada bulan ini Tuhan. Kami memasuki bulan Paskah Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami boleh penuh dengan karunia-Mu ya Tuhan. Kami boleh merdeka Tuhan di dalam kerohanian kami. Anak-anak muda di tempat ini dipenuhi dengan karunia. Karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia berkata-kata dengan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami berbeda Tuhan dari siapapun itu Bapa. Di luaran sana Tuhan kami boleh menjadi garam Tuhan. Kami boleh menjadi
terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta Bapa. Berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonato Doharjo. Tuhan melingkupi seluruh pelayanannya Tuhan. Kesehatan yang sempurna Tuhan menjadi miliknya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak R. Bambang Jonan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Daniel Edi Prayetno. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Departemen Next Gen Tuhan. Kami memberkati Cireni, kami memberkati Cirita Tuhan. Kami berdoa untuk Departemen New Tuhan. Kami mengasihi Kosoan Tuhan. Urapan yang sama Tuhan berikan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan yang sempurna Tuhan alirkan kepada hamba-Mu ya Bapak. Tutup bungkus Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami. Supaya kami boleh Tuhan semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Semakin hari kami semakin mengalami Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan tertinggal dalam hidup kami. Kami tahu pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Cireni Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran yang daripada-Mu ya Bapa. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap Tuhan tegur, kami siap Tuhan ingatkan supaya kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Bahkan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi mempelai-Mu ya Bapa. Kuduskan dan sucikanlah pikiran kami Tuhan. Kami tak lupa Tuhan Yesus untuk berdoa untuk kota kudus-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkati oleh orang-orang yang mencintai-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kesejahteraan ada di dalam tembok-Mu dan sentosa ada di dalam puri-Mu. Biarlah Bapa, berkat yang berasal dari Yerusalem mengalir atas hidup kami Tuhan, mengalir atas keluarga kami, mengalir atas studi kami, mengalir atas finansial kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini jiwa kami Bapa, bahkan ini roh kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari teman-teman yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom sobat-sobat muda, shalom. 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 Aku percaya kita semua di sini pasti dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Boleh lihat kiri kanannya, coba lihat apakah ada sukacita atau tidak. Kalau tidak ada, bilang sukacita Tuhan ada dalammu. Iya, teman-teman. Teman-teman, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada saat itu murid-muridnya itu dalam suatu ruangan mereka ketakutan, tapi pada saat Tuhan menampakkan dirinya, Dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Sekarang terimalah Roh Kudus dan aku akan mengutus engkau seperti Bapa telah mengutus aku. So teman-teman, kita sebagai murid-muridnya Tuhan juga, amin. Kita siap untuk diutus untuk menebarkan kasih Tuhan. Yang siap katakan yes. Yes. Katakan kiri kananmu, kamu adalah utusannya Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan semuanya teman-teman. Yuk. Mari bersama katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktuku Amin. kau pedulikan. Seluruh hidupku, musim kan terus berganti. Penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu. Aman dalammu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Hey! Mari goyangkan badanmu guys. Dan katakan, apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di
Setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati. Katakan aman dalammu. Everyone say, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Semuanya tepuk tangan atas kepala, come on. Say, pa-da-pa, 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 pa-da-da-da-da-pa-da, pa-da-da-da-da-pa-da. Everyone say, pa-da-pa, 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 pa-da-da-da-da-pa-da, pa-da-da-da-da-pa-da. 1, 2, 3, say, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, kau pengharapanku. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman buat Allah kita. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Sekarang kita akan lebih bersemangat lagi, pumping lagi. Kita akan lompat buat Tuhan, amin. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Bila kira kanannya, aku siap melompat buat Tuhanku. Siap melawan. Berikan sorak-sorai buat Raja di atas segala Raja. Sorakan haleluya. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama Raja kami, Yesus Tuhan. Everyone say haleluya. Mari semuanya kita satukan langkah kita menyembah Tuhan, amin. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Semuanya sorakan Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamat. Everyone jump. 1, 2, 3, kami agungkan nama-Mu. Bebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari katakan, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Sorakan
Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari sorakan namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan namamu, pembebas segala. Amin. Say, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai buat Yesus sampai atas kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Teman-teman, aku percaya penebusan Tuhan itu membuat kita menjadi baru dan kebangkitan Tuhan itu membangkitkan rohani kita supaya kita lebih lagi menjadi berkat bagi teman-teman kita semuanya. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita, teman-teman. Bapak, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan tepuk tangan buat Allah seberkasih. Mari teman-teman, tangan ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jangan lepaskan kami,
Bapak bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami lebih dalam lagi. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu. Kami mau nikmati kebaikan-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan kami Bapa, dan kami mau katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau selalu melekat dengan hati-Mu. Oh, kami mau selalu melekat dalam kasih-Mu. Dalam
terpisah dari Tuhan. Kami gak mau terpisah dari kasih Tuhan. Kami gak mau terpisah dari anugerahnya Tuhan. Bapa, ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami. Kalau kami sering bersandar sama kekuatan kami sendiri. Kalau kami sering bersandar pada pikiran kami sendiri. Kami hanyut dalam kemauan kami. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami, Yesus. Kau Allah yang menguduskan setiap kami. Darah-Mu yang menguduskan setiap kami, Yesus. Kau memberikan kami hidup. Kau memberikan kami damai sejahtera. Kau memberikan kami kasih yang begitu besar. Roh Kudus, pimpin setiap langkah kaki kami. Kami perlukan Roh Kudus. Yesus Tuhan. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan Engkau, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah setiap kami Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Uratilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Kami butuh Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami.
dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya kami butuh urapan-Mu Bapa. Nyatakan diri-Mu. Haleluya, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya, terima kasih. Ora takaria nalapa karia nalapa karia. Ya nalapa karia nalapa karia. Ya nalama sanaria nalama suruara nalama kasih. Terima kasih. Berhembuslah, haleluya, haleluya, terima kasih, haleluya, ku bersyukur anugerah-Mu.
Tariana lama kasih karyana. Kami datang Tuhan Yesus di minggu pertama di bulan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat perkenananmu, buat penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami datang karena kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Kami rindu untuk mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Engkau membuka mata rohani kami Tuhan untuk melihat janji-janji Tuhan. Engkau membuka telinga rohani kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini iman kami dibangun di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami dibangun di dalam Engkau. Oh rata karya nala makasih. Kiara nala pakarua tarya nala makasih karya. Oh rata karya nala makasih karya nala makari. Oh mari kita datang dan kita masuk lebih dalam lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted high, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power
to see you. I want to see you. I want to see you. Tuhan, kami tidak datang Tuhan Yesus untuk mencari apa yang dicari oleh manusia dan dicari oleh dunia. Kami ada di tempat ini Tuhan Yesus karena kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan malam hari ini Tuhan kiranya Engkau menyingkapkan mata rohani kami untuk boleh melihat apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga di bulan ini Tuhan seperti tema yang diberikan kepada kami. Di bulan ini kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bebas dari dosa. Merdeka dari benteng-benteng pikiran kami yang menawan kami Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah Yesus, oleh darah anak domba yang telah dioleskan di dalam palang-palang pintu kami Tuhan. Maka kami merdeka, kami bukan lagi budak. Tapi sekarang kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Dan berikan kepada kami sudut pandang surga Tuhan Yesus. Untuk boleh melihat Engkau dengan mata yang benar. Tuhan, untuk boleh melihat masa depan Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan boleh memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Supaya kami boleh memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh melakukannya karena kami menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Nyatakanlah diri-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini ada tawanan-tawanan yang akan dibebaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, bagaimana dengan bulan baru? Bulan baru seharusnya ada janji-janji yang baru yang akan Tuhan singkapkan bagi kita. Amin. Nah, saya boleh minta tolong lampunya supaya dimatikan. Yes. Terima kasih, supaya saya bisa melihat teman-teman. Karena teman-teman kita ada di tempat ini bukan untuk melihat pertunjukan atau melihat hiburan. Tapi kita percaya hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Amin. Saya ingat waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sebenarnya. Jadi tolong jangan panggil saya tante ya. Oke, saya cukup sampai di cici saja atau di kakak saja. Saya ingat waktu saya baru kenal Kristus itu pertama kali, saya itu sangat terpesona dengan Tuhan. Saya meskipun dari kecil saya sudah dengar firman Tuhan karena saya ke sekolah minggu. Tapi saya benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya itu pada saat saya seumuran teman-teman. Sekitar 22, 23, sekitar segitu. Dan di situ saya merasa begitu amazed dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan yang menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita sekarang sering menggunakan kata-kata luar biasa sehingga seakan-akan efeknya tidak seluar biasa itu lagi. Tetapi Yesus itu, Tuhan itu adalah pribadi yang dahsyat. Amin. Dan saya berdoa supaya setiap anak-anak muda itu mengalami Tuhan Yesus yang seperti itu. Sehingga kita tidak terperangkap dengan ritual-ritual keagamaan yang dibiasakan oleh orang tua kita dengan maksud baik tentunya, yang dibiasakan oleh keluarga kita, yang dibiasakan oleh sekolah kita untuk datang ke gereja, datang beribadah. Tapi kita itu benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan perjumpaan pribadi itulah yang akan mengubah hidup kita. Mungkin kita merasa emang saya perlu diubah, emang saya ada yang salah dengan saya, emang saya perlu dirubah. Percayalah teman-teman bahwa kita semuanya itu lahir dengan dosa.
Karena Adam manusia pertama bahkan bersama dengan istrinya Hawa, sejak awal penciptaan manusia itu sudah terperangkap dengan tipu daya dari si iblis, sehingga sejak saat itu maka manusia, seluruh keturunan Adam dan Hawa itu adalah manusia yang berdosa, termasuk saya yang ada di sini dan juga teman-teman tentunya. Oleh sebab itu kita perlu dibaharui, katakan dibaharui. Dibaharui. Nah, di gereja kita teman-teman, di keluarga besar GB Medan Plaza atau GB Rumah Persembahan, kita itu memiliki sebuah kerinduan untuk menjadi murid Kristus. Karena itu menjadi amanat agung ya. Amanat agung itu bilang, pergilah jadikan semua bangsa itu muridku, kata Tuhan. Bukan jadikan semua bangsa itu jemaatku. Jadikan semua bangsa itu masuk ke gereja-gereja biar penuh. Karena bukan masalah orang banyaknya, tetapi ada berapa banyak di antara orang banyak itu bersedia dimuridkan sama Yesus. Tuhan punya banyak sekali orang yang mengikuti dia. Kita ingat ada cerita 5 roti 2 ikan, ada berapa orang yang dikasih makan sama Tuhan? 5.000, gak cuma sekali. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian Tuhan kembali memberi makan bagi banyak orang 6.000. Jadi ribuan orang mengikuti dia. Tetapi berapa yang menjadi murid Yesus? Berapa? 12. Kenapa? Karena murid itu memang memberikan diri untuk mengikuti gurunya dan supaya dia belajar. Dulu tidak bisa, sekarang bisa. Dulu tidak ngerti, sekarang ngerti. Dulu tidak paham, sekarang saya mengalami. Itu murid. Jadi tidak heran teman-teman, waktu Yesus pertama kali dia cari murid, dia cari orang-orang biasa kayak kita. Dia cari di marketplace, dia cari di tempat nelayan, dia cari di tempat orang banyak. Kemudian dia bilang, ikutlah aku. Orang-orang kasar yang tidak berpendidikan seperti Petrus, Yohanes dan kawan-kawannya. Dan di dalam perjalanan kehidupan mereka bersama dengan Kristus, mereka mengalami jatuh bangun. Yesus berkali-kali memarahi mereka, mengasihi mereka, mengampuni mereka, memaafkan mereka, mengajari mereka kembali. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum Yesus itu disalibkan, seorang muridnya, 2 orang muridnya berulah. Yang pertama menjual dia, yang kedua menyangkal dia. Saya nggak tahu ada nggak teman-teman di antara kita orang-orang yang pernah menjual Yesus demi 30 keping perak. Menjual Yesus demi pertemanan, circle kita. Menjual Yesus demi skripsi kita. Saya tidak tahu apakah pernah kita lakukan itu. Ya saya rasa yang pernah jadi murid Yesus itu gak jauh-jauh dari beberapa sifat itu. Termasuk yang menyangkal Yesus. Siapa yang menyangkal Yesus? Petrus. Semua tahu ceritanya, dari anak sekolah minggu sampai yang seumuran kita sampai opung-opung, kita tuh tahu tentang Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali sampai ayam berkokok membuat dia sadar bahwasannya dia sudah menyangkal Yesus. Tapi siapa sih di antara kita yang belum pernah menyangkal Yesus? Apa bedanya kita dengan Petrus? Apa bedanya kita dengan si Yudas? Hanya kita gak ketahuan aja. Hanya kita tidak ada di zaman Yesus pada waktu itu. Cuma ada beda antara Yudas dengan Petrus. Yudas waktu dia menyadari kesalahannya, dia mencoba memperbaiki kesalahannya dengan kekuatannya. Benar? Kalau kita baca Alkitab benar-benar, Yudas itu ngapain? Dia nyesel sudah menjual gurunya, dia ambil kembali uangnya, dia kembali ke bait Allah, kemudian dia lemparkan uang itu. Seakan-akan bilang, aku gak jadi ambil uang haram ini. Saya kembalikan itu, tetapi tidak bisa lagi. Tidak bisa di-undone. Tidak bisa diandu. Kemudian Yudas menyesal. Dan dia ambil satu jalan yang seharusnya dia tidak ambil. Yaitu dia bunuh diri. Petrus, seorang yang menyangkal Yesus. Meskipun dia tidak jual dia demi uang. Tapi Petrus jual Yesus demi harga dirinya. Petrus saya yakin menyesal pada saat dia lihat gurunya disalibkan dan dinaikkan di atas kayu salib bersama dengan penjahat-penjahat lainnya. Dia yang suka bilang, Tuhan kalau semua orang meninggalkan engkau tapi aku tidak.
Dia orang yang selalu optimis, selalu paling di depan. Selalu punya antusias, selalu punya inisiatif. Dia pengen jadi pemimpin. Pengen dia menunjukkan dirinya itu lebih baik dari orang yang lain. Tapi di detik-detik di mana dia harus membuat pilihan-pilihan, akhirnya dia memilih dirinya sendiri dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Saya yakin percaya hatinya pasti hancur. Melihat orang yang dia kasih, orang yang dia hormati, mati sia-sia tanda kutip. Tapi Petrus yang ini, di dalam keputusasaannya dia kembali ke marketplace karena gurunya sudah mati. Dia kembali mencari ikan. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi pada saat kita putus asa dengan hidup kita karena keputusan-keputusan yang salah yang pernah kita buat. Yesus tidak nyerah dengan kehidupan Petrus. Yesus datang mencari Yesus di pinggir danau Tiberias. Yesus tanya, kalian lagi ngapain? Kami sedang mencari ikan tapi semalam-malaman kami coba cari tapi kami gak dapet. Kamu lemparkan jala kamu sebelah situ. Tiba-tiba deja vu. Dulu waktu Yesus pertama kali mencari Petrus, menjadikan dia sebagai murid, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Itu seperti deja vu, seperti teringat lagi. Kemudian Petrus seperti tersadar, siapa itu? Itu guru. Kemudian respon dia yang paling pure, paling murni adalah dia langsung pakai baju. Karena waktu itu sebagai nelayan panas ya, berkeringat. Dia buka bajunya karena dia lihat gurunya ada mencari dia. Dia pakai bajunya, dia terjun dan dia mencari Yesus. Dan perjumpaan pribadi Petrus kembali dengan Yesus membuat Petrus berubah. Hidupnya berubah, katakan berubah. Petrus yang pengecut, yang cuma pintar ngomong saja. Seorang yang tidak terbukti secara kualitas dan karakternya. Dia berubah menjadi seorang rasul. Waktu dia diubahkan, Petrus dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Dan khotbahnya kalau kita baca di Kisah Para Rasul, paling cuma 15 menit. Dia khotbahkan itu ada 5.000 orang bertobat. Seorang mantan pengecut, mantan yang menyangkal Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan Yesus hanya bertanya 3 kali pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? 3 kali Yesus tanya pertanyaan yang sederhana. Hari ini kalau Tuhan Yesus nanya kamu, nanya kita. Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Kita anggap itu sebagai pertanyaan retorika, basa-basi. Atau ini adalah benar-benar sebuah perenungan dalam hidup kita. Apakah selama hidup kita sudah benar-benar mengasihi Yesus? Pada waktu Petrus menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau, engkau tahu hatiku, aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus menjawab responnya Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, layanilah aku, kasih makan sama domba-dombaku. Perjumpaan dengan Kristus akan mengubah hidup kita. Dulu hidup kita yang penuh dengan aku dan diriku dan apa mauku dan apa masa depanku dan apa yang baik buat aku dan apa yang nyaman buat aku. Menjadi apa yang bisa aku buat untuk Kristus yang sudah mati bagi aku. Amin. Pada saat kita sudah memperoleh pertanyaan seperti itu, saya percaya, yakin dan percaya. Karena saya ngalaminnya itu teman-teman. Nilai hidup kita itu Tuhan angkat. Dari seorang manusia hanya mikirin dirinya sendiri, menjadi seorang manusia yang hidup bagi Tuhan. Status kita berubah. Betapa luar biasanya Tuhan. Saya ngalamin itu waktu saya masih seumuran teman-teman ya, masih umur 20-an saya baru lulus itu. Dan pada saat saya berapi-api dengan perjumpaan dengan Kristus dan saya ngalami Tuhan, sehingga tanpa ditanya, saya rela untuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Saking relanya sebagai anak muda itu, kadang-kadang kita anak muda suka keceplosan ya. Tuhan aku mau
yang terbaik, waktu yang terbaik bagiku untuk melayani Tuhan. Dan teman-teman, waktu yang terbaik dari seorang manusia itu kapan? Ya masa mudanya, di mana dia paling kuat, dia paling bersemangat, dia paling berenergi. Dan saya pernah ngomong seperti itu kepada Tuhan dan Tuhan langsung jawab. Langsung saya jadi full timer. Tanpa saya mengerti apa itu full timer. Apa itu artinya kita sepenuh waktu untuk Tuhan. Tetapi proses perjalanan kehidupan kita itu tidak akan jauh-jauh dari kita sudah hidup bagi Tuhan. Amin. Mau waktu itu saya masih jadi full timer, jadi seorang kacung. Mau waktu itu saya seorang full timer, status saya adalah seorang sekretaris. Mau waktu itu saya adalah seorang full timer, tugas saya adalah membuat kopi. Mau waktu itu saya adalah seorang full timer dan tugas saya adalah melipat kertas warta. Apapun itu, saya sudah tahu bahwa saya hidup untuk Tuhan. Dan apapun yang saya lakukan, saya mau melakukannya itu memuliakan hati Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, saya yakin kita akan mengalami yang seperti itu. Amin. Dan hidup kita itu tidak akan menjadi hidup yang sia-sia dan hidup yang membosankan. Betapa membosankannya kalau kita habiskan seluruh hidup kita itu hanya untuk menyenangkan satu orang, yaitu saya. Betapa membosankannya itu. Tapi betapa dahsyat dan luar biasanya kalau Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi bisa memakai orang seperti saya untuk melakukan banyak hal bagi dia. Amin. Nah di bulan ini teman-teman kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita. Nah saya berani bilang ini karena apa? Karena di tahun ini kita dapat tema yang sangat luar biasa dari Tuhan, yaitu spiritual blessing, berkat rohani. Dan saya yakin tahun ini kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengikuti minggu demi minggu pengajaran, bulan demi bulan. Saya yakin teman-teman kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita dan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan berkat-berkat rohani. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, ini pada gak mau nih kayaknya. Nah setelah bulan pertama kita, ini sekilas aja ya teman-teman supaya kita bisa lihat kurikulum tanda kutip yang sudah Tuhan buat bagi kita itu sedemikian dahsyatnya. Pertama-tama mulia karena firman Tuhan, kemudian bulan kedua Februari kita menjadi surat Kristus. Bulan ketiga kemarin kita ngalamin kebangkitan rohani dan bulan keempat di tahun ini Tuhan menyingkapkan sesuatu, yaitu karunia dan kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Katakan amin. Karena belum tentu kita yang jadi orang Kristen ini adalah orang-orang yang merdeka. Teman-teman, waktu Israel itu mereka adalah budak di Mesir, mereka menjadi budak selama beratus-ratus tahun. Kemudian Tuhan tunjuk satu orang hambanya yaitu Musa untuk membebaskan Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir. Artinya mereka stop dari budak menjadi seorang yang merdeka. Tetapi perubahan yang status yang sedemikian itu tidak mengubah cara mereka berpikir. Sehingga Tuhan membutuhkan waktu 40 tahun untuk mengubah Israel yang budak menjadi Israel yang merdeka. 40 tahun mereka harus berjalan di padang gurun. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada mereka apa itu orang merdeka. Karena sering dari kita katanya orang Kristen. Tetapi cara berpikir kita masih seperti dulu. Seperti di waktu Mesir. Katanya orang Kristen. Tetapi kita masih terkungkung dengan banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang kita tahu itu tidak baik. Meskipun tidak tercatat secara spesifik di Alkitab. Tidak pernah dicatat di Alkitab bahwasannya pornografi itu adalah dosa. Kata pornografi pun tidak ada di dalam Alkitab. Karena di zaman itu ya kita belum secanggih itu secara literatur. Tapi pengertiannya sudah ada. Jadi Tuhan butuh proses untuk mengubah seorang manusia yang dulu adalah budak yang terbelenggu dengan banyak dosa dan kelemahan-kelemahan menjadi seorang yang merdeka di dalam Tuhan. Katakan merdeka. Katakan merdeka. Oke, jadi judul kita untuk bulan ini nanti teman-teman pelan-pelan selama 4 minggu ke depan itu kita akan belajar tentang hal ini. Jadi bulan ini
judul besar kita adalah Gifts and Liberty in the Holy Spirit dari 2 Korintus 3 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Yuk. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang di sini tentu ada kaitannya dengan roh. Dengan rohani, dengan hal-hal yang rohani. Bukan kita yang merdeka secara manusia ya. Jadi kita memang tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kita sudah independen, Indonesia sudah merdeka. Sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka. Tapi apakah benar-benar mindset orang Indonesia itu sudah merdeka? Belum tentu. Ya kan? Kenapa? Karena ada orang salah pengertian. From slavery to liberty, dari budak menjadi orang merdeka. Galatia 5 ayat 1 dari versi BIMK. Kita sekarang sudah bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Karena bisa-bisa memang status kita sudah merdeka, tapi ternyata di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, di dalam roh kita, kita masih dibelenggu oleh dosa. Ini adalah sebuah kebenaran. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Jadi kalau dunia ini sekarang mengajarkannya, suka mengajarkan the best version of you. Versi yang terbaik dari dirimu, benar enggak? Tapi sebenar-benarnya di dalam Alkitab yang diajarkan kepada kita, kebenarannya adalah the new version. Ciptaan yang baru, katakan ciptaan yang baru. Apa yang disebut baru? Yang disebut baru berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ada hal-hal yang kita lakukan di masa lalu yang harus kita tinggalkan karena kita sudah bukan status yang lama lagi. Kita sudah merdeka. Katakan merdeka. Jadi perubahan status itu harusnya membawa perubahan pola pikir. Dan perubahan pola pikir itu akan mengakibatkan perubahan gaya hidup. Contohnya perubahan status paling gampang lah ya. Dari single menjadi menikah. Perubahan status kan ya, jelas banget. Kalau status sudah berubah, otomatis pola pikir harus berubah. Ya kan, baru yang pasangan baru kan Bang Hardi ya kan. Cie. Statusnya udah berubah 2 kali. Kemarin masih pacar, kemudian suami, sekarang ayah. Cie. Karena anaknya sudah lahir kemarin, namanya Benaya ya Kak ya. Oke. Nah, status sudah berubah, otomatis harus diikuti dengan pola pikir yang berubah, mindset yang berubah. Kalau dia sudah suami, sudah ayah, tapi pola pikirnya masih single, pergi aja, duit gaji buat dihabiskan sendiri, itu cocok enggak? Enggak cocok. Sekarang karena dia adalah seorang suami, adalah seorang ayah, dia tahu bahwasannya penghasilan dia harus dia pertanggungjawabkan untuk membiayai istri dan anak. Benar karena sudah berubah status. Dan perubahan pola pikir itu akan membuat dia memiliki gaya hidup yang baru. Dulu handphone setiap bulan ganti. Ya bang. Oke. Oh iya. Mau. Sekarang kalau mau beli baru dia harus mikir. Bukan mikir, harus diskusi dulu dengan istri. Ya kan, kenapa? Karena sudah beda statusnya. Kalau dulu kita adalah budak, hidup semau gue. Sesuka-suka gue, yang penting gue senang. Tapi sekarang kalau kita adalah orang merdeka, merdeka karena Kristus, kita harus mengerti bahwa pola pikir kita harus pola pikir orang merdeka. Tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh dunia ini, tetapi kita mengikut Kristus. Sehingga gaya hidup kita juga akan berubah. Yang mengerti katakan amin. Kalau enggak, apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita banyak di gereja bahkan mungkin melayani, ujung-ujungnya kita hanya akan menjadi orang Farisi di zaman modern. Saya ngomong ini karena saya ngomongin diri saya sendiri juga. Saya sering mengingatkan diri saya sendiri, jangan jadi orang Farisi di zaman modern. Jangan cuma ngerti nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Teman-teman, Tuhan Yesus sebelum melakukan Paskah, Bapa, Tuhan Allah
sebelum melakukan Paskah. Itu berusaha untuk menyelamatkan manusia melalui apa yang manusia itu bisa buat. Ini mungkin multimedia bisa tolong di slide saya yang di bagian terakhir ya. Itu ada slide yang mengatakan tentang berkat versus kutuk. Saking inginnya Tuhan itu agar manusia itu hidup menurut aturan-aturan Allah. Sehingga Tuhan minta Musa untuk menuliskan semua aturan-aturan itu namanya hukum Taurat. Dan saat ini orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi sampai saat ini mereka masih mengikuti hukum Musa. Ya ada 613 pasal. Ada 613 aturan-aturan. Jadi ada janji berkat kalau mereka mengikuti aturannya, kutuk kalau mereka tidak mengikuti aturannya. Dan kalau kita lihat di Ulangan 28 lebih panjang itu yang versi kutuknya. Saya pikir ya mungkin Tuhan bermaksud untuk memperjelas bahwasannya kalau kalian tidak taat, kalau tidak lakukan ini, tidak lakukan itu, maka kalian akan dikutuk dan kalian akan mengalami banyak masalah. Dengan demikian manusia itu akan menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya Israel kembali dan kembali, manusia kembali dan kembali melakukan dosa, tidak bisa melepaskan diri dari banyak hal. Karena memang hukum itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Dan hari ini kita mau hidup karena roh. Oleh sebab itu tadi WL ada mengatakan bahwasannya kita perlu hadirat Roh Kudus di tengah-tengah kita untuk menolong kita dan memimpin kita untuk hidup di dalam roh. Sebab Allah adalah roh dan di mana roh Allah itu ada, di situ ada kemerdekaan. Katakan kemerdekaan. Yes. Ada berapa orang di antara kita yang kepengen hidup merdeka? Jadi teman-teman kalau kita udah paham bahwasannya kita adalah ciptaan baru, mari miliki gaya hidup yang baru. Katakan gaya hidup yang baru. Saya akan langsung skip aja ya karena waktu kita nggak banyak. Slide-nya mati. Kembali ke slide jangan gagal fokus. Coba, kelihatan nggak? Ya. Galatia 5 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama teman-teman ya. Yuk kita baca 2, 3, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan itu tidak boleh kita anggap sebuah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita mau. Tapi sebaliknya, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita perlu kita pakai untuk melayani sesama kita di dalam kasih. Amin. Karena kita bukan seperti yang dulu lagi. Ibaratnya ya teman-teman. Kalau dulu adalah ulat bulu, adalah ulat. Sekarang sudah berubah menjadi kupu-kupu. Ulat dan kupu-kupu itu sama atau beda? Sama apa beda? Ulat makannya apa? Apa aja? Namanya ulat. Makannya apa aja? Dia disebut serangga yang menggemaskan atau dia disebut hama. Dia adalah hama. Petani tidak suka kalau ada dia. Benar. Tetapi pada saat dia memberikan dirinya diproses di dalam kepompong. Dan di waktunya Tuhan, pada saat dia keluar dari padang gurun itu, dia menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu makannya apa? Serbuk bunga. Dia tidak seperti ulat lagi yang makannya apa aja. Karena dia sudah jadi kupu-kupu. Dulu dia adalah hama, sekarang dia nolongin petani. Untuk menerbangkan serbuk bunga itu supaya bisa banyak buah. Bisa berbuah maksudnya. Jadi kita perlu memberikan diri kita itu untuk mengalami dan menjalani proses di dalam Tuhan. Dan di mana proses itu bisa kita dapatkan? Di dalam komunitas gereja seperti ini. Itu sebabnya teman-teman setiap minggu para WL, para MC itu selalu mengingatkan teman-teman tuh ayo kita ikut Vayo.
Ataupun kalau kita nggak ikut Vayo, kita sudah ikut komunitas yang lainnya, nggak apa-apa. Yang penting kita ada di dalam komunitas. Jangan sampai kita ada di dalam komunitas yang namanya Vayo rohani, tetapi di dalamnya itu yang ada itu gosip pelayanan, sama-sama gospelnya. Ya, tapi bukan gospel yang itu. Jadi jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Mari kita ada di dalam komunitas rohani yang di dalamnya diisi dengan orang-orang yang saling membangun, saling mendoakan, diskusi firman Tuhan, dan kita belajar untuk menguatkan satu sama lain. Amin. Karena Tuhan mau mengubah hidup kita. Katakan berubah. Karena pada akhirnya kita akan menjadi manusia baru. Ini sepertinya terlalu kecil, boleh dibuka dari multimedia aja ayatnya. Dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10 kita akan baca, kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Semua teman-teman itu pasti sudah menerima anggur perjamuan kan ya? Kalau ada yang belum bisa dilayani oleh para usher. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Oke, kita akan baca berganti-gantian ayat 5 yang pria, ayat 6 yang wanita dan berganti-gantian. Semua masih jelas dirinya pria atau wanita kan ya? Ada yang kurang jelas bisa dibantu sama temennya. Oke, kita baca dulu ya para pria-pria berarti suaranya gagah dan kuat. Oke, ayat 5, 2, 3 ya. Ayat 6. Oke, kemudian ayat 7. Nah, ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Ayat 10 kita sama-sama katakan 2, 3 ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Garis bawahi kata terus menerus diperbaharui. Katakan bersama dengan saya, terus menerus diperbaharui. Itu artinya proses ini akan terus terjadi. Meskipun saya jadi orang Kristen sudah hampir 20 tahun. Tapi sampai hari ini Tuhan masih terus menegur saya dan terus membaharui cara berpikir saya, tingkah laku saya, motivasi hati saya. Amin. Karena kita akan mengalami pembaharuan yang terus menerus. Katakan terus menerus. Oke. Jadi saya ingin mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Karena kita tidak akan mungkin mengalami kemerdekaan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu dipersatukan di dalam tubuh dan darahnya Kristus. Saya minta satu anggurnya, saya tadi lupa bawa. Bisa tolong? Ya, thank you Kak. Kita nyanyikan sebuah lagu dulu ya, lagu yang tadi aja. Tuhan kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh mengalami pembaharuan budi di dalam Engkau. Tuhan ubah kami Tuhan Yesus, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Meninggalkan segala tingkah laku kami yang lama, masuk di dalam proses pembaharuan bersama dengan Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, generasi yang baru ini akan bangkit dalam takut akan Tuhan, generasi yang berkuasa, generasi yang penuh dengan energi, generasi yang cinta mati-matian dengan Engkau. Ora takaria dalapa karia dalapa karua taria dalapa. Kita akan naikkan pujian yang tadi. Kita minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita. Malam hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Open
lagi dengan sungguh-sungguh katakan, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oh, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oh, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Oh, rata karya nalama kasih karya. Teman-teman, seberapa rindu kita untuk hidup di dalam kekudusan. Seekor ulat tidak akan pernah menginginkan untuk makan serbuk bunga karena dia belum berubah menjadi kupu-kupu. Seekor ulat akan terus-menerus mengingat betapa enaknya dosa, betapa enaknya sampah, betapa enaknya kejahatan-kejahatan, karena dia belum berubah. Teman-teman, kita tidak akan bisa berubah menjadi kudus dan baik kalau kita tidak diubahkan oleh Tuhan. Oh, rata karya dalaba karya nalamaka. Dulu saya tidak pernah tahu kekudusan itu apa, karena saya hidup penuh dengan dosa. Saya menganggap dosa waktu itu adalah sebuah jenis hiburan yang melepaskan stres saya. Sampai waktu Tuhan mengubah hidup saya tahu bahwa selama ini saya bergelimang di dalam sampah dan dosa, dan itu tidak baik untuk saya. Tapi saya tidak akan bisa berubah kalau Tuhan belum mengubahkan saya. Waktu saya mengalami perjumpaan dengan Kristus, Tuhan mengubah status saya.
dari budak menjadi seorang yang merdeka. Saya berdoa malam hari ini Tuhan melahirkan orang-orang merdeka di tempat ini. Teman-teman, kamu yang selama ini terbelenggu dengan dosa, kamu yang selama ini terbelenggu dengan banyak hal yang tidak diketahui oleh orang lain selain dirimu sendiri. Tapi Tuhan lihat dan Tuhan menanti-nantikan kita untuk menyerahkan hidup kita, untuk hidup di dalam kekudusan bersama Dia. Ora takari adalah bakari adalah bakas shikari adalah bakaru. Sikari adalah bakas shikari adalah bakaru atari adalah bakaru. Tuhan, kami rindu untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk melihat generasi yang kudus dilahirkan bagi Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu kami tidak akan bisa melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Kami merendahkan diri kami Tuhan Yesus, untuk boleh mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan Yesus, supaya kami diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, sehingga sengat maut, sehingga dosa tidak lagi memiliki kekuatan di dalam hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, dosa akan menjadi kejijikan bagi kami. Mulai hari ini Tuhan, kami rindu untuk melihat kekudusan bersama dengan Engkau. Ora takarya dalam makaru ataria dalam bakaru ataria dalam bakaru. Dan Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk masuk di dalam perjamuan bersama dengan Engkau. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, persatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda dikasih oleh Tuhan Yesus, kita persiapkan hati kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat anak muda yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat anak muda yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Hari ini nyatakan bagi Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu, kelemahan-kelemahan di dalam tubuhmu. Oh rata karya dalam bakarya dalam makarya dalam bakarya. Hiara dalam makarya de. Hiara dalam makado. Terima kasih Yesus, Kau lepaskan kami, Kau bebaskan kami. Ubahkan kami jadi ciptaan baru, menyenangkan hatimu. Haleluya. Kiara dalam makarya dalam makarya dalam makado. Syara dalam bara 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 bara. Oh rata karya dalam makasih karya dalam bakaru ataria dalam bakaru ataria. Mari teman-teman, kalau selama ini ada kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita, ada dosa yang mengikat kita, ada kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kita. Kalau selama ini kita diperhamba oleh nafsu duniawi, serahkan itu pada Tuhan. Dan biar Tuhan menyelesaikannya bagimu oleh bilur-bilur darah Yesus, oleh kuasa
Yesus. Maka setiap dosa dan kuknya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa mulai hari ini, kutuk keturunan nenek moyang dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rata karya dalam bakarua, taria dalam bakarua, taria dalam bakarua. Kami berdoa untuk dosa perzinahan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dosa keterikatan dengan zat-zat adiktif lepas dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rata karya dalam bakarua, taria dalam bakarua, taria dalam bakarua. Kalau ada sakit penyakit yang ditimbulkan oleh bilur-bilur darah Yesus, maka engkau dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau selama ini engkau memegang jimat, ada yang diberikan oleh ombumu, ada yang diberikan oleh ombumu, oleh tulangmu, kau lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kiara dalam bakarya, dalam bakarya, dalam bakarya, dalam bakarya, dalam bakarya, dalam bakarya, dalam bakarya. Kalau kau susah dengan sakit hatimu, kalau ada hal-hal yang belum bisa engkau ampuni, malam hari ini, karena engkau dipersatukan dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus, engkau akan mengampuninya. Engkau mengampuninya dalam nama Yesus. Oh, rata karya dalam bakarya, dalam bakarya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita beri tepuk tangan sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatanmu Tuhan Yesus yang telah membebaskan kami dari dosa dan mengubah status kami dari budak dosa menjadi orang yang dimerdekakan karena Engkau Tuhan. Tuhan, kami telah mati bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga mengalami kebangkitan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kami akan hidup bagi Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak muda-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberkati perjalanan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Memberkati
perkuliahan mereka, memberkati keluarga besar mereka, memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Kalau ada Goliat yang hari-hari ini sedang mereka hadapi Tuhan, kami percaya seperti Engkau mengurapi Daud dengan kemampuan Tuhan Yesus untuk mengalahkan Goliat, maka setiap anak-anak muda di tempat ini akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kami boleh melihat kesaksian-kesaksian, pengecut-pengecut diubahkan menjadi pemberani-pemberani. Orang-orang yang berkhianat menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Orang-orang yang dulu malas Tuhan sekarang menjadi orang-orang yang rajin bagi kerajaan Allah. Orang-orang yang gagal Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena Tuhan Engkau telah membayar kami lunas Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Dan Allah Roh Kudus Engkaulah sahabat kami, Engkau penolong kami. Engkau akan menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk mengalami pembaharuan yang terus menerus akan kami alami Tuhan Yesus. Karena kami akan diubahkan semakin hari semakin baik. Tuhan kami akan naik kelas Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, berkati gerejamu, berkati para pemimpin-pemimpin kami, memberkati Tuhan Yesus gembala kami, lindungi hamba-hambamu. Kami berdoa untuk seluruh pengerja-pengerja yang melayani di atas mimbar, di bawah mimbar Tuhan Yesus. Para youth leaders, Tuhan kami berdoa untuk ketua-ketua FAYO Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang militan, radikal untuk Tuhan. Melayani karena Tuhan, bukan karena yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan apabila ada di antara kami yang sakit, atau keluarga kami yang sakit Tuhan Yesus. Baik hatinya, pikirannya, kantongnya, apapun itu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk memperoleh kekayaan Tuhan Yesus. Dan mengalami kelimpahan rohani, jasmani, jiwani bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati kota kami, memberkati kota Medan, memberkati Bapak Wali Kota kami, Bapak Gubernur kami. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami rindu untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari anak-anak muda kita buka tangan kita dan terima berkat Tuhan. Siapkan hati kita. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Kau berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan mau hidupmu berhasil. Terima berkat Tuhan, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan memulihkan kita, menyempurnakan kita, memampukan kita untuk hidup benar dan kudus bagi Tuhan. Mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan sekali, sangat memberkati ya kan Kak Keti? Benar. Benar Cindy. banget. Kita boleh say thank you untuk Kak Reni, untuk yang sudah memberi firman yang luar biasa untuk malam hari ini. Kita sama-sama ucapin terima kasih Kak Reni. Thank you, gue mau apa tuh? Ya gue mau Jepang punya, ya benar. Ya udah oke. Kak, ada satu poin yang Cindy dapat. Ya. Sebenarnya semua itu sangat berema, tapi satu hal yang baru yaitu tentang kepompong yang jadi kupu-kupu. Dulu taunya kepompong kupu-kupu jadi lebih cantik ya. Tapi ternyata kupu-kupu yang untuk diri sendiri jadi kepompong untuk diri sendiri jadi kepompong yang bisa bantu orang lain. Jadi perubahan kupu-kupu itu tidak saat dia sudah menyadari dia berubah, jadi pola pikirnya pun berubah, bisa bantu orang lain dan gaya hidupnya pun harus berubah dan itu secara terus-menerus. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Kak Reni. Oke. Thank you Cireni. Yo, oke Kak. Dan kami mau Menyapa? grogi nih. Grogi. Kami mau tanya sama teman-teman yang baru pertama kali ibadah, boleh angkat tangannya teman-teman? Ayo, Wow, ada satu. puji Tuhan. Satu jiwa. Ada lagi teman-teman? Ayo yang di sebelah kanan atau kiri. Ada? Asyir boleh melihat?
Oke, kami mengucapkan selamat datang di Youth GBI Medan Plaza, Kakak. Ya, semoga Kakak setia di sini, datang lagi ya, Kak, di Yes. ibadah-ibadah berikutnya. Oke, dan untuk teman-teman yang tadi sudah disampaikan Cire ini, untuk kita bergabung dalam komunitas, kami kembali mengingatkan untuk join ke Fayo. Boleh hubungi Asar supaya bisa diarahkan ke Fayo yang terdekat Ya. dengan rumah teman-teman. Dan kami juga mau teman-teman untuk bantu follow Instagram kita ya teman-teman. Di Instagram kita di Youth GBI Medan Plaza. Ada juga Instagram Fayo kita di Fayo GBI Medan Plaza. Dan kita juga punya TikTok nih teman-teman di @youthgbI Medan Plaza. Dan juga teman-teman mungkin belum tahu kita itu punya YouTube. Wah, Iya, benar kita punya sekali. YouTube. YouTube-nya adalah YouTube-nya adalah di Departemen Pemuda. Nah, oke. Iya, GBI Medan Plaza. Yes, Teman-teman betul nanti sekali. boleh cek ya teman-teman ya. Dan boleh bantu subscribe. Iya, subscribe dan like Subscribe. dan tonton. Like, dan tonton dan renungi. Oh, haleluya. Oke, the next untuk yang teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, boleh nanti memasukkan dalam amplop dan meletakkannya di kotak dekat pintu keluar, atau boleh men-scan QR yang ada di layar. Bagi teman-teman juga yang rindu untuk melayani Tuhan, Yes. boleh sama-sama melayani di tempat ini. Ya teman-teman, boleh flyernya. Iya. Oke. Nah, ada program director, ada nanti teman-teman boleh lihat di layar ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Nanti kalau misalnya mau melayani boleh hubungi di Instagram ya, Kak ya. Boleh. Di Instagram kita Ya. atau teman-teman yang melayani juga kalian bisa datengin teman-teman yang melayani pada hari ini. Yes, benar sekali. Iya kan? Ya, Kak. Oke. Manis banget. Oke, dan yang terakhir, karena hari ini sangat diberkati, minggu depan jangan lupa datang lagi dengan pembicara kita, dengan Pak Pendeta Salim. Yes, jangan lupa datang ya untuk minggu depan. Pak Pendeta. Yeay. Jangan lupa datang ya teman-teman ya. Yes. Bilang iya dong. Yeay. Oke, jadi kita udah dulu ya nih ya. ibadah hari udah. ini ya. Karena mau malam mingguan, Iya, Kak. kalau mau malam minggu. Siapa yang udah punya pacar? Kamu, Jomblo? saya, enggak. Siapa tahu ada yang mau ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.